Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke baik. Kalau gitu untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kan kita sudah belajar tentang tata nama senyawa. Nah untuk sekarang kita belajar tentang materi asam basa gitu. Nah untuk sebelumnya Bapak tanya dulu, kira-kira kalian tahu nggak bedanya misalkan asam kuat sama asam lemah gitu. Jadi pada contohnya gitu, contoh dari asam lemah itu misalkan seperti mungkin jeruk gitu ya. Nah jeruk dengan asam kuat tuh berarti contohnya dengan pembersih kamar mandi gitu ya. Nah itu kira-kira kalau jeruk itu digunakan untuk membersihkan kamar mandi itu kira-kira noda-nodanya tuh bisa hilang tidak kira-kira? Kalau menggunakannya tuh dengan jeruk gitu ya, kan sama-sama asam nih. Untuk pembersih kamar mandi itu asam juga jeruk itu juga sifatnya asam gitu kan. Nah kira-kira kalau jeruk itu digunain untuk membersihkan kamar mandi itu kira-kira nodanya bisa hilang tidak? Bisa tapi lama ya, nggak semaksimal dengan asam kuat gitu ya. Nah untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang untuk memecahkan masalah tersebut gitu ya. Nah jadi teman-teman langsung aja kita mulai. Jadi di sini kita asam gitu ya. Jadi asam say. Oh, untuk sebelumnya mungkin kita bisa mulai dengan ini ya. Sekarang ada yang masih ingat nggak tanggal berapa? Tanggal 28 November ya. Oke. Nah, jadi di sini Bapak punya persoalan itu ya. Asam misalnya asam materinya kan asam basa gitu. Oke. Nah, jadi tadi asam gitu ya. Jadi anak-anak ciri-ciri dari asam ini adalah senyawa yang mengandung ion H+ gitu ya. Jadi ciri-ciri asam itu adalah senyawa yang mengandung ion H+. Nah, jadi contohnya apa saja nih Pak? Contoh dari asam kuat gitu. Nah, contohnya tuh ada contoh asam kuat gitu ya. Itu ada H2SO4. Kemudian, nah mungkin kita bahas satu persatu dulu ya. Kenapa bisa disebut dengan asam kuat? Ada yang tahu? Ya karena ini anak-anak dia mengandung senyawa ion H+ gitu ya. Nah, kenapa bisa H2SO4? Jadi ini adalah H+ ini dari H+ ditambah SO4 2-. Jadi ion H+ itu yang berikatan dengan senyawa negatif gitu ya. Ini kan ada minnya gitu ya. Jadi plus dengan min itu nanti senyawa dengan asam kuat. Contohnya apa lagi? Jadi contohnya ada senyawa maaf. Ada senyawa, ada yang tahu bisa menyebutkan lagi? HCl, benar HCl. Kenapa bisa dibilang asam kuat? Benar, karena H+ ketemu dengan Cl-. Kemudian ada Hi gitu ya. Hi yaitu ketemu dengan H+ bertemu dengan I- gitu ya. Oke, jadi mungkin sampai sini sudah paham kenapa bisa disebut dengan asam kuat? Oke, sudah ya. Oke, mungkin selanjutnya lagi berarti jadi ini adalah ciri-ciri dari asam kuat gitu ya. Ciri-cirinya itu adalah ion H+ itu bertemu dengan senyawa yang mengandung ion negatif gitu ya. Tuh. Ion. Oke. Terus nah, kemudian di sini anak-anak kalau ini kan asam ya. Ada yang jadi kenapa bisa dibilang asam kuat, asam lemah gitu, terus netral itu ada yang tahu nggak caranya gimana maksudnya? Jadi mungkin caranya tuh dari ini ya, pH gitu ya. Ada yang tahu pH itu apa? Tingkat keasaman gitu ya, atau potensial hidrogen gitu ya nama lainnya. Oke, jadi pH ini anak-anak ini tuh ada yang kalau di atas 7 ya, itu sifatnya ada yang tahu apa? Basa, benar sekali, basa.
Kemudian kalau pas di 7 itu sifatnya netral, benar sekali. Netral. Kemudian kalau di bawah 7 sifatnya asam. Oke. Jadi nanti ketika disebut asam kuat berarti nilai pH-nya itu mendekati berapa berarti? Mendekati 1, benar, mendekati 1. Nanti disebut dengan asam kuat gitu ya. Jadi asam kuat gitu. Oke, anak-anak, mungkin di sini ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah ya. Oke, jadi kan dari sini kita bisa tahu nanti kan. Jadi sifat-sifat asam tuh termasuk ke dalam sifat yang asamnya lemah atau kuat gitu. Nah, di sini juga Bapak akan mengajarkan gimana sih cara kita, Bapak, cara nentuin asam itu kuat, asam itu lemah itu gimana. Nah, mari kita bahas untuk kali ini gitu ya. Jadi anak-anak, rumus dari asam itu adalah konsentrasi H+ gitu ya. Oke. Jadi mungkin di sini Bapak punya soal ya, yaitu konsentrasi ini ya. Konsentrasi berapa konsentrasi? Berapa konsentrasi H+ dalam larutan? Oke. Dalam larutan HCl 0,01 m. Oke, jadi teman-teman, di sini kan kita bisa diketahui nih. Diketahui. Nah, diketahui dari di sini tertulis berarti oke. Jadi rumus dari asam ini adalah Ma dikali dengan, ada yang tahu? Ma berarti dikali dengan A. Oke. Jadi ini adalah rumus dari asam kuat gitu ya. Asam kuat. Oke. Nah, diketahui di sini Ma-nya ada yang tahu berapa? Ma-nya 0,01. Oke, benar. Karena ini ya. Ini Ma-nya 0,01 m. Kemudian berarti dikali konsentrasi H+-nya berapa? Ada yang tahu? Ini ya. Kalau ini kan cuma H+ gitu ya. Jadi dihitung berapa? 1, benar. Oke, jadi yang ditanya apa? Konsentrasi H+ gitu ya. H+-nya. Oke, jadi untuk memulainya itu adalah konsentrasi H+ itu sama dengan berapa? Jadi konsentrasi H+ itu adalah Ma. Jadi kita masukkan rumusnya gitu ya. Ma dikali A. Jadi sama dengan Ma-nya berapa? 0,01 m dikali 1. Oke, jadi bisa kita hitung ini. Coba bantu hitung berapa ini hasilnya? 0,01 ya. Oke, jadi ini adalah konsentrasi H+-nya teman-teman. H+-nya ini adalah konsentrasi H+. Nah, terus gimana kita cara menentukan pH-nya? Jadi cara menentukan pH-nya itu adalah ini 0,1 atau 0,1? 0,01 ya, benar ya. Oke, jadi cara menentukan pH-nya itu adalah begini teman-teman. Jadi rumus pH itu teman-teman itu adalah min log H+, konsentrasi H+ ya. Jadi diingat-ingat, ketika kita ingin menentukan pH itu adalah rumusnya min log konsentrasi H+. Oke. Jadi bisa dimasukin gitu ya. Min log konsentrasi H+-nya berapa? 0,01. Oke, jadi bisa kita cari berarti kalau di sini berarti gimana? Ada yang masih ingat tentang mata pelajaran kemarin? Jadi ini adalah
min log gimana? 10 pangkat min 2, benar sekali. Oke, jadi ini adalah konsentrasi dari pH ini ya, konsentrasi dari H+ dari larutan HCl 0,01 m. Ini hasilnya. Oke, sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan dulu anak-anak? Paham ya. Oke. Jadi ini adalah ini rumusnya. Ini adalah rumusnya untuk mencari pH ini ya, pH dari asam kuat gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita sekarang mengerjakan bareng-bareng yuk. Ada soal lagi. Oke, jadi soalnya itu tentang berarti konsentrasi CH3 Oke, jadi CH3COOH-nya itu ini adalah konsentrasinya 0,1 m. Oke, soalnya ya. Jadi kemudian diketahui juga ini Ka-nya ini adalah 10 pangkat negatif 5. Oke, jadi kita mulai lagi. Jadi gimana, ada yang masih ingat rumusnya? Oke, jadi kita mulai ya. Jadi di sini kita bisa tulis H+ itu adalah konsentrasi H+ itu adalah rumusnya adalah akar dari Ka dikali dengan Ma gitu ya. Oke, jadi bisa kita jadi Ka ini adalah ini ya, kemudian Ma ini adalah 0,1 m-nya ini ya. Jadi bisa kita masukin teman-teman, yaitu adalah Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali dengan 0,1 m. Oke. Jadi konsentrasi ini berapa? Yang bisa hitung. Jadi adalah 10 pangkat minus 6. Oke, benar ya. Oke, jadi ini adalah akar dari pangkat minus 6. Jadi dari akar dari konsentrasi H+, nah ini masih diakarkan lagi. Jadi akar dari 10 pangkat minus 6 adalah 10 pangkat minus 3. Oke, benar. Nah, sekarang kita udah dapat nih konsentrasi H+-nya gitu ya. Jadi sekarang kita cari setelah mencari konsentrasi H+, ini kita kemudian mencari apa? Maaf, itu tadi di akar harusnya udah hilang. Oh ya, maaf ya. Oke, udah hilang ya. Oke. Benar. Nah, setelah mencari H+, kita mencari pH, benar sekali, pH. Rumus pH apa? Min log konsentrasi H+. Oke. Jadi bisa langsung kita masukin min log berapa? 10 min 3. Oke. Jadi dan bisa ini membalikan 3 min log 10, benar. Oke, jadi ini adalah konsentrasi pH dari si CH3COOH tersebut gitu. Oke, mungkin sampai sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah paham ya. Oke, jadi ini adalah rumusnya ya. Ka dikali Ma. Oke, jadi anak-anak mungkin untuk sesi pada hari ini kita cukup membahas tentang asam kuat terlebih dahulu. Dan untuk asam lemahnya kita akan bahas di minggu pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Asam kuat. Oh ya, belajar tentang asam kuat, terus juga cara menentukan pH gitu ya dari asam kuat. Oke, benar sekali.
Oke, mungkin untuk pertemuan selanjutnya gitu mungkin bisa dibaca-baca dulu ya tentang materi yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom tentang asam lemah gitu ya. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.